Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang hukum-hukum puasa. Kemarin kita sudah membaca tentang hukum puasa yang wajib, hukum puasa yang sunnah, dan pada saat ini kita akan membaca tentang hukum puasa yang makruh dan yang haram. Yang menjadi pertanyaan, ada Ustadz puasa yang makruh? Ada. Yang haram juga ada tentunya. Nah, kita akan langsung membaca isi daripada kitab kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Hukum puasa yang ketiga adalah makruh. Kapan puasa itu menjadi makruh? Yaitu ifradu yaumil jum'ah awis sabat awil ahad wa shaumid dahr liman yakhafud darar. Yaitu puasa pada hari Jumat saja, atau pada hari Sabtu saja, atau pada hari Ahad saja, atau puasa terus menerus. Jadi hukumnya, puasa pada hari Jumat makruh, puasa pada hari Sabtu makruh, puasa pada hari Ahad makruh, dan puasa terus menerus tanpa ada henti juga makruh jika ditakutkan berbahaya kepada dirinya. Maksudnya, jika puasanya di Jumat saja maka makruh, tapi ketika disambung misalnya Kamis dengan Jumat tidak menjadi makruh, atau Jumat dengan Sabtu tidak menjadi makruh, atau Jumat, Sabtu, Ahad langsung, maka tidak menjadi makruh. Makruh itu ketika hanya puasa di 3 hari itu dan hanya 1 hari saja, Jumat saja, Sabtu saja, atau Ahad saja, maka ketika itu puasanya menjadi makruh. Atau puasa terus melaksanakan puasa tanpa henti, jika ditakutkan berbahaya kepada dirinya maka puasanya itu menjadi makruh hukumnya. Nah, itu dia yang makruh, hanya itu saja. Kemudian sekarang hukum puasa yang keempat, haram. Kapan puasa itu menjadi haram? Haram dibagi menjadi 2, haram ma'asihah dan haram ma'adamissihah. Haram tapi puasanya dihukumi sah. Ada juga haram dan puasanya tidak sah. Nah, sekarang kita akan membaca haram ma'asihah. Puasanya haram tetapi sah. Puasanya haram tapi dihukumi sah. Apa itu? Wa huwa shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha wa shaumul abdi biduni idzni sayyidih. Puasanya seorang istri tanpa sepengetahuan suami, maka puasanya haram tapi puasanya tetap sah. Maksudnya puasa sunnah. Seorang istri ketika hendak ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka hukumnya wajib izin kepada suaminya. Jika suami tidak mengetahui, maka puasanya itu dihukumi haram dan tetap sah puasanya. Kemudian yang kedua, puasa seorang budak hamba sahaya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin daripada tuannya. Jadi ingat, bagi seorang istri jika ingin melaksanakan ibadah puasa yang sunnah, maka harus izin terlebih dahulu kepada suaminya, baru setelah itu dia melaksanakan puasa. Jika tidak, maka bukan pahala yang dia dapatkan, malah mendapatkan dosa karena melakukan sesuatu tanpa izin daripada sang suami atau budak yang melaksanakan ibadah puasa sunnah tanpa izin daripada tuannya. Itu adalah puasa yang haram tapi sah. Kemudian sekarang adalah puasa haram ma'adamissihah. Sudah haram dan gak sah. Ada 5 perkara puasa yang haram dan tidak sah. Yang pertama, puasa pada hari Idul Fitri. Haram hukumnya dan puasanya tidak sah. Biasanya ini akan dilakukan oleh orang-orang yang pengen ibadah tapi nggak ngerti ilmu. Jadi ilmunya sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan siapapun yang melakukan suatu perkara tanpa dilandasi ilmu, maka perkara tersebut ditolak dan tidak akan diterima. Niatnya baik, ingin puasa, puasanya tapi di waktu yang haram, yaitu ketika Idul Fitri, maka puasanya haram dan tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa pada hari Idul Adha. Puasa pada hari Idul Adha juga sama, hukumnya haram plus tidak sah.
sudah haram, tidak sah. Kemudian yang ketiga, shaumu ayyamit tasyrik, yaitu puasa pada hari tasyrik, haram, tidak sah. Apa hari tasyrik? Hari tasyrik itu adalah hari ke-11, 12, 13 daripada Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Jadi setelah Idul Fitri, Idul Adha, nah 3 hari setelah Idul Adha itu hukum berpuasa pada hari tersebut haram dan tidak sah. Itu waktu di mana disunnahkan memotong hewan kurban, hari tasyrik. Kemudian shaumun nisfil akhir min Sya'ban, puasa pada separuh hari terakhir daripada bulan Sya'ban, yaitu dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban, hukum puasanya haram dan tidak sah. Tetapi jika puasanya adalah puasa qadha, maka tidak masalah dikerjakan, atau dia memiliki istiqamah melaksanakan ibadah sunnah puasa Senin Kemis, maka pada saat itu juga tidak diharamkan. Jadi ingat, puasa pada tanggal 15 ke atas, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30 daripada bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu hukumnya haram, kecuali bagi orang yang punya hutang puasa, maka wajib dia mengganti puasanya walaupun pada hari tersebut, atau puasa wajib lainnya seperti puasa kafarah atau puasa nazar. Kemudian jika dia memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kemis, puasa sunnah misalnya, atau puasa Daud, maka tidak masalah untuk berpuasa pada hari tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, yaumus syak, berpuasa pada hari syak. Hari syak adalah hari yang meragukan. Apa itu hari yang meragukan? Hari meragukan itu adalah tanggal 30 daripada bulan Sya'ban, 1 hari masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena hari itu dinamakan hari yang meragukan. Jika seandainya ada orang yang mengatakan hari itu sudah masuk Ramadan, tapi ada juga yang mengatakan hari ini belum masuk Ramadan, itu namanya hari syak, hari yang meragukan. Hari terakhir daripada bulan Sya'ban, detik-detik masuk ke Ramadan, itu hukumnya haram berpuasa dan tidak sah. Nah, itulah dia hukum puasa yang ketiga. Yang keempat yaitu makruh yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang haram, ada yang haram tapi sah, ada yang haram tidak sah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.